Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yuk sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari ini, kita membaca sebuah firman Tuhan yang diambil dari kitab Ezra. Ezra pasal 8 ayat 21 sampai dengan 23. Ezra 8 ayat 21 sampai dengan 23, demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda pada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidupnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang tadi kita baca merupakan momen di mana Ezra bersama dengan rombongan bangsa Israel pulang dari pembuangan mereka di Babel ke Yerusalem. Kita ingat bahwa pada zaman Ezra waktu itu, ketika raja yang saat itu berkuasa, umat Israel diberikan kesempatan untuk kembali ke tanah air mereka. Dalam kesempatan ini Ezra berjalan bersama para umat Allah, bangsa Israel yang mengikutnya untuk menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanan ini mereka tidak dikawal oleh tentara. Padahal perjalanan mereka dari Babel ke tempat tujuan mereka sangatlah jauh. Mengapa kalau kita lihat Ezra memutuskan untuk tidak dikawal? Karena dengan jelas dalam bacaan tadi kita baca bahwa Ezra percaya akan penyertaan Tuhan yang jauh melebihi semua. Ezra mengandalkan Tuhan karena Ezra percaya bahwa Tuhan menyertai setiap umatnya. Maka dari itu ia berpuasa sebagai tindakan yang menjadi wujud nyata bagaimana Ezra dan bangsa Israel mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari cerita ini? Dari cerita ini adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai para hamba Tuhan, sebagai umat pilihannya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu menyandarkan diri kita pada kekuatan yang berasal dari Tuhan, sebab kita tidak bisa bekerja sendiri. Kekuatan kita hanyalah terbatas, tapi kekuatan Tuhan tidaklah terbatas. Marilah kita mengandalkan Tuhan lewat tindakan nyata kehidupan kita. Lewat berdoa, lewat beribadah, bahkan berpuasa, itu menjadi cara kita untuk menyatakan rasa percaya kita, bagaimana kita mengandalkan Tuhan, dan juga bagaimana kita berserah kepada. Andalkanlah Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Jangan mengandalkan diri kita sendiri, tetapi andalkanlah kekuatan yang berasal daripada Tuhan, dan kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami untuk selalu mengandalkan-Mu ya Bapa di dalam segala aktivitas kami. Tolong kami agar kami mampu menggunakan dan mengerahkan segala kemampuan kami untuk memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.